Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anakku sekalian. Selamat pagi, selamat siang semuanya. Bagaimana keadaan kalian semuanya? Semoga sehat selalu dan tetap semangat. Oke, ketemu lagi dengan Bu Lesti dalam mata pelajaran produk kreatif dan kewirausahaan. Di sini kita akan membahas yaitu mengenai sertifikat halal pada produk makanan kita. Oke, jadi bagaimana cara dan segala titik bengeknya untuk mendapatkan sertifikat halal dan logonya supaya produk makanan kita terjamin kehalalannya. Nah, di sini akan kita bahas di pertemuan kali ini. Oke, kita lanjutkan. Apa itu yang dikatakan dengan sertifikat halal? Nah, jadi sertifikat halal itu merupakan langkah yang berhasil dijalankan sampai sekarang ya, Dek ya. Jadi sertifikat halal itu kalau di negara-negara Muslim yaitu negara kita yaitu berhasil dijalankan sampai sekarang. Nah, di dalamnya tertulis Fatwa Halal MUI Majelis Ulama Indonesia yang menyatakan kehalalan suatu produk sesuai dengan syariat Islam atau syarikat Islam dan menjadi syarat pencantuman labelan halal dalam setiap produk makanan, minuman, obat-obatan, dan kosmetik. Nah, itulah yang dikatakan dengan sertifikat halal. Diulangi lagi, jadi di dalamnya tertulis Fatwa Halal MUI yang menyatakan kehalalan suatu produk sesuai dengan syariat Islam dan menjadi syarat pencantuman labelan halal dalam setiap produk makanan, minuman, obat-obatan, dan kosmetik. Ya, itulah yang dikatakan sertifikat halal. Yaitu apa dasar hukum jaminan produk halal? Nah, dasar hukumnya yaitu Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal adalah terdapat dalam pasal 20, pasal 21, pasal 28H, ayat 1-nya, pasal 28J, dan pasal 29 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Jadi itulah yang menjadikan dasar hukum jaminan suatu produk halal. Apa sih tujuan dari pembuatan sertifikat halal? Nah, ini jadi tujuan dari pembuatan sertifikat halal yang pertama memberikan ketenangan bagi kita konsumen ya, terutama yang muslim. Ini memberikan ketenangan bagi kita. Kemudian yang kedua, produk terjamin dan aman dikonsumsi atau dipakai. Tuh. Kemudian yang ketiga, memiliki kesempatan meraih pasar halal global. Jadi kalau udah ada sertifikat halal di produk kita, kita bisa berkesempatan meraih pasar halal secara global. Berikutnya yang keempat, meningkatkan kemampuan dalam pemasaran di pasar atau di negara muslim. Jelas, kalau di negara-negara muslim itu produknya yaitu produk halal seperti itu. Oke deh, itulah yang dikatakan dengan tujuan sertifikat pembuatan sertifikat halal. Kita lanjutkan yaitu standar bahan dalam sertifikat halal. Oke ya. Bagaimana standar bahan dalam sertifikat ini? Yang pertama, semua bahan yang digunakan harus memenuhi standar halal bahan. Nah, ini syarat yang pertama ya. Kemudian yang kedua, bahan tidak boleh dihasilkan dari fasilitas produksi yang juga digunakan untuk membuat produk yang menggunakan babi atau turunannya. Sebagai salah satunya ya, Dek ya. Nah, itu jadi ada unsur babi di dalamnya itu tidak diperbolehkan. Standarnya seperti itu. Berikutnya yang ketiga, perusahaan yang menerapkan pengkodean bahan harus dapat menjamin
traceability, pengkodean juga harus menjamin bahan dengan kode sama berstatus halal semua. Inilah standar bahan dalam sertifikat halal. Ada 3 ya, Dek. Next, kita lanjut. Nah, untuk pengurusan sertifikat halal tersebut, dokumen apa saja yang harus kita siapkan atau dokumen apa saja yang kita perlukan? Nah, yang pertama yaitu administrasi formulir. Ya, jadi nanti kita mengisi administrasi formulir ya, atau formulir administrasinya. Kemudian yang kedua, pos foto ukuran 3x4 sebanyak 2 lembar. Itu pemiliknya ya, pemilik usahanya. Berikutnya, fotokopi KTP pemilik. Berikutnya, fotokopi KTP karyawan. Jadi bukan hanya pemilik saja, karyawan juga harus disertakan. Berikutnya, lampiran daftar menu. Berikutnya, lampiran bahan bakunya apa saja produk kita. Berikutnya, fotokopian pembelian sertifikat halal daging yang masih berlaku. Jadi misalnya kalau produk kita itu bahan dasarnya daging, jadi ada sertifikat halalnya untuk daging tersebut. Berikutnya, daftar bahan baku untuk seluruh produk yang disertifikasi halal. Jadi bahan bakunya semuanya halal seperti itu. Berikutnya, matrik bahan baku untuk setiap produk yang disertifikasikan halal. Berikutnya, dokumen pendukung bahan baku. Selanjutnya, fotokopi sertifikat halal produk yang lama. Berikutnya, manual SCH untuk perusahaan baru. Berikutnya, diagram alir proses produksi produk yang disertifikasikan. Berikutnya, peta lokasi pabrik untuk perusahaan atau pabrik baru. Berikutnya, tata letak atau layout pabrik. Selanjutnya, pernyataan fasilitas produksi bebas dari unsur babi. Berikutnya lagi, daftar alamat pabrik. Selanjutnya, profil perusahaan. Berikutnya, surat Depkes. Selanjutnya yaitu NPWP, dan terakhir yaitu domisili. Nah, demikianlah dokumen yang diperlukan di dalam pengurusan sertifikat halal. Prosedur dalam pembuatannya. Bagaimana prosedur dalam pembuatan sertifikat halal untuk suatu produk? Yang pertama, pahami persyaratan sertifikasi halal dan mengikuti pelatihan SCH. Apa itu SCH? Sistem jaminan halal. Berikutnya, menerapkan sistem jaminan halal atau SCH tadi. Berikutnya, siapkan dokumen sertifikasi halal. Keempat, lakukan pendaftaran sertifikat halal. Yang kelima, lakukan monitoring pre-audit dan pembayaran. Yang keenam, akad sertifikasi. Yang ketujuh, pelaksanaan audit. Yang kedelapan, melakukan monitoring pasca audit. Kesembilan, memperoleh sertifikat halal. Nah, itulah prosedur dalam pembuatan sertifikat halal. Berikutnya kita lanjutkan ke slide berikutnya, yaitu sistem jaminan produk halal. Nah, bagaimana pula sistem jaminan produk halal? Yang pertama yaitu kebijakan halal tersebut. Ini kebijakan halal. Berikutnya, tim manajemen halal. Kemudian pelatihan dan edukasi. Yang keempat itu fasilitasi produksi. Yang kelima, produknya sendiri. Kemudian yang keenam yaitu bahannya. Kemudian yang ketujuh yaitu prosedur teknis aktivitas kritis. Yang kedelapan yaitu kemampuan telusur. Kesembilan yaitu penanganan produk yang tidak memenuhi kriteria. 10 yaitu audit internal. Dan terakhir yaitu kaji ulang manajemen. Nah, ini hampir sama dengan ISO-nya halal gitu ya, Dek. Jadi standar mutunya halal seperti itu. Kalau di yaitu di standar ISO namanya. Kita lanjutkan ke standar pembiayaan sertifikat halal. Nah, bagaimana pula standar pembiayaan sertifikat halal?
Yang pertama yaitu ada levelnya, Dek. Levelnya ada 3. Ada level A, ada level B, dan ada level C. Oke. Nah, yang bagaimana yang level A tersebut? Nah, yaitu yang tergolong ke dalam industri besar. Biaya sertifikatnya antara 2 juta sampai 3.500.000. Kemudian level B yaitu industri kecil. Biaya sertifikatnya yaitu antara 1.500.000 sampai dengan 2 juta. Kemudian level C, ini adalah industri mikro atau industri rumah tangga. Biaya sertifikatnya yaitu 1 juta. Nah, demikianlah standar pembiayaan sertifikat halal. Jadi nanti untuk produkmu kamu daftarkan untuk mendapatkan sertifikat halal, mungkin kategorinya masuk ke dalam level C. Itu dengan biaya seperti tertera di dalam PPT-nya Ibu ini. Kita lanjutkan. Nah, alur pengajuan sertifikat halal. Nah, kamu perhatikan di sini ya alur pengajuannya. Silahkan nanti hampir sama dengan yang slide sebelumnya itu, Dek, ya. Pertama kita mengisi komponen profil dulu, ya. Komponen profil dulu kita isi. Selanjutnya kita mendaftarkan halal registrasi. Itu registrasi halal. Daftar dulu ya. Berikutnya membayar biaya registrasinya. Setelah kita bayar registrasinya, kita akan mendapatkan persetujuan pembayaran. Kemudian kita upload halal dokumennya ke dalam aplikasinya. Kemudian kita submit ya kuesionernya. Nah, kemudian pada apa tersebut nanti akan ada monitoring pre-audit ya. Setelah itu ada pembayaran akad sertifikasinya. Selanjutnya kalau setelah pembayaran dan monitoring pre-audit, pembayaran di sini itu akad ya, Dek. Nah, kemudian pre-audit nanti akan mengajukan jadwal auditnya. Nah, di sini akan pengajuan jadwal audit. Setelah pengajuan jadwal audit itu diperiksa ya, Dek ya. Kemudian di audit kita diperiksa. Setelah diperiksanya atau ditelitinya ke tempat usaha kita, kemudian ada rapat auditor. Jadi dari bagian tersebut ada rapat auditornya ya. Kemudian setelah dia rapat, dia akan memonitoring pasca audit. Monitornya lagi. Berikutnya itu akan dokumen telah lengkap, akan dilihatnya dokumen, kelengkapan dokumen siap untuk diturunkan fatwa ya. Kemudian ada rapat komisi fatwa, dan yang terakhir kita kalau sudah ditetapkan kita yaitu untuk mendapatkan sertifikat halal, kemudian kita download sertifikat halal pada aplikasinya. Nah, demikianlah alur pengajuan sertifikat halal. Untuk logo sertifikat halal, silahkan kamu perhatikan di slide ini. Ini adalah logo sertifikat halal pada produk. Jadi kalau misalnya produkmu sudah mendapatkan sertifikat halal, maka logo ini berhak kamu cantumkan pada kemasan produk kalian masing-masing, bahwa produk kalian tersebut sudah halal dikonsumsi. Materi tentang untuk pengurusan sertifikat halal, untuk mendapatkan logo sertifikat halal pada produk kita. Demikian pertemuan kita kali ini. Kurang lebihnya Bulastri mohon maaf. Mohon maaf atas segala kekurangan Bulastri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat.